Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat kepada guru pengampu studi pengantar Islam Bapak Sodik, akan Ustadz Muhammad Soleh Al-Fadil, Muhammad Soleh Al-Fadil dari Prodi PAI semester 1. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi makalah kelompok kami, kelompok 3, yang berjudul pendekatan dalam agama Islam. Yang pertama-tama yaitu pengertian agama Islam. Pengertian agama Islam ialah, kita mulai dari agama dulu, kan dari dua suku kata. Yang pertama agama dan Islam. Agama adalah kepercayaan yang dianut setiap manusia bagi pemeluknya. Di Indonesia ada 6 agama, yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan mayoritas penduduk Indonesia menganut agama Islam. Agama adalah peraturan, pedoman, ajaran, atau sistem yang mengatur tentang keyakinan, keimanan, atau kepercayaan. Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai rasul utusan Allah, dan Allah menjadikan Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Seperti yang telah difirmankan Allah pada surat Ali Imran ayat 19, "Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin," yang berarti kurang lebih kami tidak mengutus engkau wahai Nabi Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Secara bahasa, Islam adalah dari kata salam yang berarti selamat, atau arti lainnya adalah berserah diri, tunduk, patuh, taat. Masdarnya aslama. Sedangkan secara istilah, Islam adalah tunduk, taat, dan patuh kepada perintah Allah SWT, seperti yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul utusannya, serta menyerahkan dirinya kepada Allah SWT. Pengertian agama Islam menurut ulama yaitu seperti yang dihadirkan para sahabat saat Nabi bersama sahabatnya, kemudian Jibril datang dan menggunakan pakaian putih berambut hitam, dan Jibril bertanya, apa itu Islam? Al-Islamu antashhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa taqimus shalah wa tu'ti zakah wa tasawma Ramadan wa tahajjil baiti istata'ta ilaihi sabila. Yang kurang lebih artinya Islam adalah engkau bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada Allah kecuali Allah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah. Engkau mendirikan sholat, engkau menunaikan zakat, engkau berpuasa di bulan Ramadan, dan berhaji di bulan jika engkau mampu melakukannya. Seperti pengertian agama Islam secara umum, seperti yang difirmankan Allah pada Ali Imran ayat 19 itu, "Inna indallahil Islam," sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam, hanya satu agama. Jadi agama Islam adalah agama yang benar, sempurna, tidak ada kekurangannya, yang mengajarkan segala sesuatunya dengan baik dan sempurna. Ajaran Islam bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Aspek-aspek sasaran studi Islam. Yang pertama adalah aspek sasaran keagamaan, seperti yang difirmankan Allah pada surat Al-Baqarah ayat 201, "Man hum may yaqul rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar." Dan di antara mereka ada yang berdoa, ya Tuhan kami, berikan kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan kami dari azab neraka. Aspek sasaran keilmuan. Di keilmuan memerlukan pendekatan kritis, analitis, metodologis, empiris, historis. Dengan demikian, studi Islam sebagai aspek sasaran keilmuan membutuhkan berbagai pendekatan. Selain itu, ilmu pengetahuan tidak mengenal dan tidak tergantung pada wahyu. Ilmu pengetahuan dan dipertimbangkan pada pemikiran rasional. Oleh karena itu, kajian keislaman yang bernuansa ilmiah meliputi aspek kepercayaan normatif, dogmatik yang bersumber dari wahyu, dan aspek perilaku manusia yang lahir dari
Yang pertama, dari jenis pendekatan agama Islam adalah pendekatan teologis normatif. Pendekatan teologis normatif dalam memahami agama secara harfiah dapat diartikan sebagai upaya memahami agama dengan menggunakan kerangka ilmu ketuhanan yang bertolak dari suatu keyakinan bahwa wujud empirik dari suatu keagamaan dianggap sebagai yang paling benar dibandingkan dengan yang lain karena suatu dasarnya partikulas. Menurut pengamatan Said Husainer, dalam era kontemporer ini ada 4 prototipe pemikiran keagamaan Islam, yaitu pemikiran keagamaan fundamentalis, modernis, mesianis, dan tradisionalis. Menurut Imam Al-Ghazali, teologi ilmu kalam adalah kunci keselamatan. Siapa yang ingin selamat dan diterima ibadahnya, ia harus mendalami ilmu ini. Sebagai suatu ilmu tentang ketuhanan, teologi memiliki peranan yang cukup signifikan dalam upaya membentuk pola pikir yang nantinya akan berimplikasi pada perilaku keagamaan seseorang. Untuk membentuk suatu pola pikir, maka diperlukan pendekatan teologis yang berfungsi sebagai suatu cara melahirkan suatu pemikiran teologis yang baru. Apakah pemikiran itu tradisional, liberal, atau modern? Contoh pemikiran teologi normatif adalah apakah Al-Quran itu diciptakan dalam kurun waktu tertentu seperti kitab-kitab sebelumnya atau kekal bersama Tuhan? Apakah perbuatan Tuhan terkait dengan hukum kualitas atau tidak? Lebih tepatnya, kajian teologi Islam yang menggunakan pendekatan normatif ini masih bersifat teosentris atau menurut Abdullah masih didominasi oleh pemikiran yang bersifat transendental spekulatif yang kurang menyinggung masalah-masalah yang humanistis seperti kehidupan sosial, politik, dan sebagainya dan aspek sejarah atau tarikhiyat. Yang ketiga, pendekatan filologi dalam studi Islam. Yang dimaksud dengan pendekatan filologi adalah sama dengan metodologi filologi, yaitu sudut pandang atau cara melihat memperlakukan suatu masalah yang dikaji. Jadi pendekatan filologi yaitu sudut pandang suatu masalah yang dikaji berupa teks atau tulisan. Tulisan tersebut menurut Az-Zamakhsyari bagaimana dikutip dari Nabilah Lubis mengungkapkan sebutan filologi sebagai tahqiq al-kutub yang berfungsi untuk memberikan koreksi atau kalau salah dibenarkan ya, memberikan koreksi akan suatu teks tersebut sehingga akan menghasilkan analisis yang dapat dipertanggungjawabkan. Secara bahasa tahqiq berarti tasheh, membenarkan atau mengoreksi, dan ihkam yaitu meluruskan. Sedang secara istilah tahqiq berarti menjadikan teks yang ditahqiq sesuai dengan harapan pengarangnya, baik bahasanya maupun maknanya. Dari definisi ini dapat dipahami bahwa tahqiq bertujuan untuk menghadirkan kembali teks yang bebas dari kesalahan-kesalahan dan sesuai dengan harapan penulisnya. Yang seterusnya, pendekatan filologi terhadap Islam dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu pendekatan filologi terhadap Al-Quran seperti pada tahlil, metode tafsir tahlil, yaitu menafsirkan Al-Quran dengan cara menguraikan secara detail kata demi kata, ayat demi ayat, surat demi surat dari awal hingga akhir. Yang kedua yaitu metode tafsir ijmali, yaitu menafsirkan ayat-ayat dalam kitab suci dengan cara menunjukkan kandungan makna kitab secara global dan penjelasannya pun biasanya secara global pula. Yang ketiga yaitu metode tafsir mukarron, yaitu dengan cara membandingkan ayat Al-Quran dengan ayat lainnya yang memiliki kemiripan redaksi baik dalam kasus yang sama maupun yang beda, atau bisa juga seperti Quran dengan hadis, hadis dengan hadis, atau dengan pendapat ulama atau tafsir. Itu tafsir maudhu, yaitu disebut dengan tafsir tematik, mentafsirkan dengan cara menghimpun ayat Al-Quran berbagai surat yang berkaitan dengan persoalan atau topik yang ditetapkan sebelumnya, atau dengan cara mengangkat gagasan dasar Al-Quran yang merespon tema-tema abadi yang menjadi keprihatinan manusia sepanjang sejarah. Yang B, pendekatan filologi terhadap hadis.
Bagaimana Al-Quran itu juga banyak diteliti oleh para ahli. Bahkan dapat dikatakan penelitian terhadap hadis lebih banyak dilakukan dibandingkan dengan Al-Quran. Memahami suatu hadis sebagai salah satu sumber terpenting ajaran Islam setelah Al-Quran pasti memiliki telaah kritis, utuh, dan menyeluruh. Maka kajian akan terfokus pada matan, sanad, dan perawi dari hadis tersebut. Pendekatan filologi terhadap teks, naskah, dan kitab-kitab. Pada mulanya pendekatan ini hanya dipahami dengan metode untuk menafsir teks-teks yang terdapat dalam karya sastra, kitab suci, tetapi kemudian penggunaan hermeneutika sebagai metode penafsiran semakin luas dan berkembang baik dalam cara analisisnya maupun objek kajiannya. Dalam usaha untuk mengkaji naskah-naskah lama dibutuhkan pengetahuan dan kecukupan referensi yang memadai. Oleh karena itu diharapkan bagi pemerintah maupun instansi pendidikan pada khususnya untuk lebih mengembangkan kajian ilmu filologi serta memperbanyak sumber referensi yang terkait dengan ilmu filologi. Pendekatan ini memang belum banyak digunakan meskipun oleh pihak-pihak pengguna kitab-kitab klasik itu sendiri seperti pihak-pihak pesantren di Indonesia karena itu perlu adanya sosialisasi dan penyadaran terhadap pentingnya pendekatan filologi dalam studi Islam. Yang keempat yaitu materi pendekatan studi hukum. Penelitian bersubjek hukum Islam dengan pendekatan sosiologis mengandalkan beberapa kajian antara lain tentang bagaimana hukum Islam dipraktekkan dalam masyarakat, bagaimana faktor-faktor sosial politik mempengaruhi kemantapan, perubahan dan perkembangan hukum Islam, bahkan bagaimana hukum Islam itu menjadi penyebab bagi transformasi sosial radikal dan lain-lain. Kajian-kajian seperti ini tentu berbeda dengan kajian-kajian dengan pendekatan filosofis, pendekatan bahasa maupun pendekatan normatif. Kajian ini memang tidak cukup tempat untuk mendisplay semua kajian sosiologis di atas. Yang kelima atau yang terakhir dapat kita sebut dengan pendekatan antropologis. Antropologi dari pengertian antropolos artinya manusia dan logos yang berarti atau berasal dari bahasa Inggris yaitu antropologi yang diartikan sebagai kurang lebih artinya ilmu sosial yang mempelajari asal-usul dan hubungan sosial manusia atau ilmu tentang struktur dan fungsi tubuh manusia. Antropologi juga bisa diartikan sebagai ilmu tentang manusia, khususnya tentang asal-usul aneka warna, fisik, adat istiadat, dan kepercayaannya pada masa lampau. Menurut Kuncoroningrat, antropologi adalah ilmu yang mempelajari umat manusia pada umumnya dengan mempelajari aneka warna, bentuk fisik, masyarakat, serta kebudayaan yang dihasilkan. Antropologi adalah ilmu yang didasarkan atau observasi yang luas tentang kebudayaan menggunakan data yang terkumpul dengan metode nilai analisis yang tenang atau tidak membuta. Adapun pengertian pendekatan dalam dunia ilmu pengetahuan, makna dari istilah pendekatan adalah sama dengan metodologi, yaitu sudut pandang atau cara melihat dalam memperlakukan sesuatu menjadi perhatian atau masalah yang dikaji. Pendekatan antropologis dalam memahami agama dapat diartikan sebagai salah satu upaya memahami agama dengan cara melihat wujud praktek keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Melalui pendekatan ini tampak akrab dan dekat dengan masalah-masalah yang dihadapi manusia dan berusaha memberikan jawabannya. Ditinjau dari pengertian antropologi tersebut, objek kajian dalam antropologi mencakup dua hal, yaitu keanekaragaman bentuk fisik manusia dan yang kedua keanekaragaman budaya atau kebudayaan sebagai hasil dari cipta karsa dan rasa manusia. Di sini dijelaskan bahwa wilayah pendekatan antropologi dalam studi Islam yaitu melingkupi posisi penting manusia dalam Islam juga mengindikasikan bahwa sesungguhnya persoalan utama dalam memahami agama Islam adalah bagaimana memahami manusia. Persoalan-persoalan yang dialami manusia sebenarnya adalah persoalan yang sebenarnya. Pergumulan dalam kehidupan kemanusiaan pada dasarnya adalah pergumulan keagamaan. Kurang lebih seperti itu. Dari semua yang saya sebutkan tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa pendekatan Islam pada umumnya dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari teologi normatif,
filosofis, antropologis, dan yang lain-lainnya. Akan tetapi, semua itu sama baiknya. Mungkin hanya efektivitasnya saja dalam penyampaiannya kepada masyarakat yang berbeda. Ada yang cepat atau lebih mudah diterima oleh masyarakat, ada pula yang masyarakat perlu berproses dahulu untuk menerimanya. Ada lagi yang dimana masyarakat menolaknya secara mentah-mentah karena berbeda prinsip pemahaman ataupun hal tersebut tidak mampu memahamkan masyarakat. Terima kasih. Sekian dari saya, tidak usah berlama-lama saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya bisa segini saja, Pak. Mohon maaf.